Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 788. Mayoritas investor melihat harga yang telah lama melampaui anggaran mereka dan ragu-ragu. Meski begitu, harga hanya naik selama keraguan mereka. Kenaikan yang tak terbayangkan ini menyebabkan para investor merasa sangat menyesal. Mereka semua memikirkan hal yang sama, perbedaan antara kedua nilai itu akan lebih besar jika saya tidak ragu-ragu sekarang. Persetan. Kegilaan investor itu tercermin dari harga saham Sena. Informasi transaksi dari seluruh Amerika Serikat tiba di 16 server Nasdaq Exchange Center dalam milidetik melalui saluran serat. Server-server mutakhir ini kemudian merespons dan melakukan perhitungan secepat mungkin. Hasilnya kemudian dikeluarkan dalam bentuk K-line untuk harga saham Sena, yang kemudian ditampilkan di layar elektronik pusat bursa dan semua komputer investor. Orang-orang dari industri keuangan di Amerika Serikat yang mengincar pasar saham gempar. Sena resmi go public pada pukul 9.30 pagi ini. Baru 5 menit, total transaksi di belakang panggung mencapai 300 juta dolar AS. Harga sahamnya telah meningkat dari 25 dolar AS menjadi 50 dolar AS hanya dalam 5 menit dan 28 detik. Tidak diragukan lagi bahwa saham ini telah memecahkan rekor waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan harga dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak, dalam sejarah umat manusia. Apakah investor dari Amerika Serikat sudah gila? Mengapa mereka begitu terobsesi dengan perusahaan internet asal Summerlin ini? Apakah Amerika Serikat bukan pusat industri internet dunia? Pembawa acara The Fast Fortune, saluran radio keuangan paling otoritatif dengan pendengar terbanyak di Amerika Serikat, berteriak. Acaranya disiarkan ke setidaknya 35 juta pendengar di Amerika Serikat. Bagian Summerlin ini dengan tiker Sena tampaknya telah mewarisi sesuatu dari negara misterius dan kuno ini dari timur. Saham ini dan negara ini telah mengguncang seluruh Amerika Serikat dalam waktu singkat. Antusiasme investor sekarang mengingatkan saya pada kuartal terakhir tahun 1993. Itu adalah partai kapitalis yang luar biasa di seluruh dunia dan ekonomi global telah meningkat ke tingkat yang baru. Semua orang menjadi lebih kaya dan semua orang membeli saham. Hampir setiap saham mengalami kenaikan harga pasar. Ya Tuhan, lihat harga saham Sena. Mengapa saya sangat senang dengan harga saham Sena? Pasar saham kami telah terlalu lama terpuruk dan membutuhkan kekuatan seperti itu untuk meningkatkan kepercayaan kami di pasar. Semua orang di Nasdaq Exchange Center, baik yang sibuk maupun yang bebas, melihat ke layar besar yang menunjukkan harga saham Sena. Garis tren merah besar yang menakutkan meroket di pasar, yang sangat dibesar-besarkan sehingga investor normal bahkan mungkin tidak dapat melihat hal seperti itu dalam 10 tahun jika bukan karena situasi saat ini. Layar elektronik memenuhi seluruh dinding, dan garis tren besar itu tampaknya menembus bagian atas layar dan mengarah ke langit. Tidak ada osilasi dan tidak ada kemunduran. Itu tidak lepas dan tidak bergetar. Hanya ada peningkatan tanpa akhir yang tidak dipahami oleh siapapun. Bagian yang paling menakutkan dari itu semua adalah bahwa perdagangan Sena yang menakutkan dan tren kenaikannya juga berhasil meningkatkan sektor internet Nasdaq Exchange Center juga. Ada peningkatan 7,6% di sektor internet. Satu saham dapat mempengaruhi sektornya, dan kenaikan sektor tersebut dapat mempengaruhi seluruh indeks pasar. Nasdaq Composite mengalami peningkatan sebesar 1,54%. Seperti sebuah kunci, Sena telah membuka antusiasme yang membara di dalam diri para investor. Ratusan miliar dolar AS membanjiri pasar dan memicu seluruh Nasdaq Exchange Center untuk hidup, menggerakkan seluruh pasar ke atas. Hati semua orang melonjak saat melihat pemandangan itu dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Seolah-olah semua orang menahan kegembiraan. Sehingga mereka ingin berteriak kegirangan tetapi tidak bisa. Ini adalah pesta kekayaan.
Membeli. Beli semuanya. Beli sebanyak yang Anda bisa. Todd berteriak serak pada asistennya di ruang VIP. Sial, seharusnya aku melakukan ini lebih awal. Saya bodoh untuk benar-benar mempertimbangkan untuk membeli saham senilai 10 juta dolar AS yang telah saya beli melalui Praipo. Apa aku sudah gila? Asisten itu tersenyum kecut pada Todd dan berbicara, kami sudah membelinya, Pak. Tapi harga sekarang terlalu keterlaluan dan kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pasar. Yang dibutuhkan hanyalah 1 detik dan harga yang kita beli segera didorong turun oleh seseorang yang membelinya dengan harga lebih tinggi. Kalau begitu beli kembali dengan harga yang lebih tinggi. Mata Todd bersinar arena kegembiraan. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, tetapi Sena adalah bagian dengan potensi yang tidak terbatas. Meskipun saya tidak tahu berapa lama saham ini akan terus untung, tetapi untuk jangka pendek, saya ingin sebanyak mungkin saham di bawah 100 dolar AS dibeli dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Todd ketika matanya berubah dan dia berbalik untuk memberitahu asistennya, saya ingin melihat lain dan berbicara dengannya. Anda membelikan saya saham saya dan jika saya tidak melihat saham senilai 5 juta dolar AS ketika saya kembali, maka Anda dapat mengundurkan diri dan tersesat. Dengan itu, Todd berbalik dan meninggalkan ruang VIP tanpa melirik asistennya yang sedih. Harganya naik menjadi 76 dolar AS. Jack menoleh ke arah Jasper dengan penuh semangat. Tidak peduli betapa bersemangatnya Jack dan eksekutif senior lainnya, Jasper tetap tenang menghadapi nilai seperti itu. Sebenarnya, dia sudah mengantisipasi harga di bawah 100 dolar AS. Jika Sena bahkan tidak bisa mencapai 100 dolar AS, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Kendala sebenarnya adalah setelah tanda 100 dolar AS. Saat itulah mereka akan menguji ketahanan investor Amerika Serikat. Tetap saja, dari bagaimana situasinya terlihat, itu penuh harapan. Saat itu, Todd datang untuk mencarinya. Lain, kamu benar-benar milikku, bagaimana kamu mengatakannya di Somerish? Dewa kekayaan, benar. Todd tertawa keras saat berbicara dengan Jasper. Mengambil rambut pirang pria yang belum menjadi jauh dan sinis seperti dia di masa depan, Jasper tersenyum. Memang, kamu tampaknya memahami Somerish dengan cukup baik. Todd dalam suasana hati yang baik dan menoleh ke Jasper, berkata, Lain, apakah Anda tertarik dengan saham salah satu perusahaan saya? Bab 789. Tentu saja, daripada uang tunai, saya ingin menukarnya dengan saham Sena. Jasper sedikit mengernyit dan bertanya, perusahaan apa? Todd tampak agak malu ketika dia berbicara, saham perusahaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya beli dari seorang teman beberapa waktu lalu. Ini adalah investasi yang saya buat karena saya berteman dengan teman gubernur saya itu. Seharusnya aku tahu bahwa tidak akan ada hal baik yang datang dari semua politisi terkutuk ini. Yang mereka lakukan hanyalah memikirkan cara untuk menipu uang saya. Jasper merasa agak bingung mendengar Todd menghina politisi. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan pria ini ketika dia memikirkan kembali kalimat ini pada hari dia menjadi scammer terbesar di Amerika Serikat. Tapi percayalah, perusahaan itu memiliki banyak potensi. Mereka mungkin tampak kecil sekarang tetapi mereka mencari investor di mana-mana. Karena kita berteman, Todd, bagaimana kalau kamu memberitahuku secara langsung perusahaan apa ini? Jasper tidak punya banyak harapan ketika dia bertanya. Lagi pula, Todd hanya menikmati kekayaan kakek neneknya dan fokus pada real estate. Aset utamanya juga adalah perusahaan real estate yang dia warisi. Jasper belum pernah mendengar Todd memegang saham di perusahaan besar manapun. Namun, kata-kata Todd berikut segera menggelitik minat Jasper. Perusahaan ini menggunakan nama Google. Saya yakin Anda belum pernah mendengarnya mengingat betapa lemah dan miskinnya mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kantor tetapi mereka bekerja di industri internet. Mereka melakukan mesin pencari,
jenis layanan yang memungkinkan Anda untuk mencari situs web dan informasi secara online. Melihat bagaimana Todd tersandung pada dirinya sendiri saat dia berbicara, Jasper yakin bahwa dia tidak mengerti seberapa besar perusahaan yang telah dia investasikan di masa depan. Jadi, apakah kamu tertarik? Todd bertanya pada Jasper, matanya bersinar. Sejauh menyangkut Todd, dia hanya membeli saham perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari seorang teman. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan uang dari ini sama sekali. Dia hanya membayar uang untuk mendapatkan teman. Namun, Todd menyadari bahwa mungkin dia bisa membujuk Jasper untuk membebaskannya dari saham tersebut karena Jasper juga berbisnis di industri internet. Akan menjadi keuntungan yang mudah jika dia bisa menukar saham Google dengan milik Sena. Memang, saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, Jasper mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tahu tentang mesin pencari, meskipun, tetapi belum banyak bisnis serupa di pasar, jadi mendapatkan keuntungan akan sangat sulit. Mengapa Anda berinvestasi di perusahaan seperti itu? Todd menjawab, jelas kesal, saya tidak punya pilihan. Pengusaha seperti kita akan selalu berurusan dengan politisi terkutuk itu. Tapi lain, aku selalu berpikir bahwa pikiran dan penglihatanmu adalah yang paling menonjol dari semua orang yang pernah kutemui. Mungkin Google adalah perusahaan dengan banyak potensi untuk dikembangkan. Bahkan Yahoo memiliki departemen khusus untuk mesin pencari, dan harga pasarnya sebanding dengan perusahaan internet besar seperti Microsoft. Anda harus tahu tentang itu, kan? Tentu saja. Saya juga tahu bahwa Yahoo akan membuat kerugian besar di masa depan dan akhirnya bangkrut sampai titik yang tidak ada nilainya lagi. Google, di sisi lain, akan mengambil alih posisi Yahoo di Amerika Serikat sebagai perusahaan internet utama dan mengamankan lebih dari 70% bisnis mesin pencari di dalam negeri. Jika bukan karena Summerlin mempertahankan Baidu, Google akan dengan mudah menjadi mesin pencari teratas di seluruh dunia. Kau memintaku untuk menjemputmu, Todd, Jasper berbicara dengan senyum halus. Dengan pikirannya terbuka, Todd tertawa untuk menghilangkan kecanggungan sebelum berbicara, aku hanya mengatakan bahwa itu mungkin sebuah kesempatan. Tentu saja, tidak apa-apa jika kamu tidak tertarik sama sekali. Oh, tidak, aku tertarik. Jasper menyalakan kembali harapan Todd tepat saat dia akan menyerah. Betulkah? Tanya Todd heran. Jasper menepuk bahu Todd dan berbicara, sudah kubilang kita berteman, kan, Todd? Itu saja sudah cukup bagi saya untuk bersedia membantu Anda dengan masalah ini. Bagaimana Anda berencana untuk bertukar saham? Todd menjabat tangan Jasper sambil merasa tergerak dan berkata, bagus sekali, Lain. Kami akan menjadi teman baik mulai sekarang. Saat ini saya memiliki 27% saham Google dan saya berencana untuk menukar semuanya dengan saham Sena, Todd berbicara dengan rakus. Aku tidak percaya, aku pikir kamu hanya menjadi lebih buruk ketika kamu bertambah tua padahal sebenarnya, kamu sudah sangat jahat sejak awal. Jasper mengejek secara internal tetapi memasang ekspresi bertentangan. Kau tahu, Todd, Sena sangat penting bagiku. Saya bisa memberi Anda saham yang beredar tetapi saya tidak bisa memberi Anda persentase saya. Tidak apa-apa, Todd melambai padanya dan langsung setuju. Dia tidak tertarik menjadi pemegang saham perusahaan internet yang berbasis di Summerlin. Yang dia inginkan sekarang hanyalah uang tunai, uang. Saham yang beredar bahkan lebih baik karena dia bisa menjualnya kembali. Baik-baik saja maka, saya akan menukar 27% saham saya dengan saham Sena senilai 12 juta. Bagaimana dengan itu? Tanya Todd. Bajingan ini lebih jahat dari yang kukira. Jasper tersenyum penuh arti dan menjawab, saya tidak punya banyak saham beredar, Todd. Dan itu akan mengurangi persentase saham saya jika saya menukarnya. Belum lagi bahwa 12 juta dolar AS adalah masalah besar. Saya yakin 27% saham Google Anda tidak berharga lebih dari 3 juta dolar AS.
Wajah Todd memerah tidak seperti sebelumnya. Baiklah kalau begitu. 8 juta. Todd menurunkan harganya dengan pandangan yang bertentangan. Memang, dia hanya menggunakan 2,4 juta untuk membeli 27% saham Google. Untuk menyingkirkan masalah seperti itu dan bahkan mendapatkan hampir 10 juta darinya, berbicara banyak tentang betapa kejinya Todd. Saham senilai 5 juta, sesuai dengan harganya saat ini. Jasper berdiri tegak. Berapa harga pasar Google di masa depan? Pada tahun 2020 sebelum Jasper bereinkarnasi, Google memiliki harga pasar 1 triliun dolar AS. Pada saat itu, 27% saham ini akan memberinya 270 miliar dolar AS. Itu adalah uang yang tidak pernah bisa diperoleh Jasper bahkan jika dia menjual semua yang dia miliki. Itu adalah tidak peduli berapa banyak uang yang dimasukkan Jasper akan tetap mendapat untung. Namun, setiap uang yang dihemat adalah uang yang dihemat dan hal terpenting dalam negosiasi ini adalah menghilangkan keraguan Todd tentang Google. Todd tidak bisa terlalu kesal dengan perilaku Jasper begitu Google mulai berkembang. Bagaimanapun, dialah yang mengusulkan perdagangan. Todd memikirkannya ketika dia mendengar saran itu. Pikirannya yang cerdas dan kalkulatif dengan cepat memutuskan bahwa itu adalah transaksi yang layak. Harga saham Sena masih naik. Karena Jasper telah setuju untuk berdagang dengan harga saham saat ini, 5 juta ini juga akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sepakat, Todd tertawa keras. Baik-baik saja maka, kami masing-masing akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak nanti. Bisakah Anda membantu saya menghubungi penanggung jawab perusahaan ini, Ten? Todd, aku ingin bertemu dengan mereka. Jasper sangat gembira tetapi ekspresinya tidak mengkhianati emosinya. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah menutupi ini, lain. Anda benar-benar teman yang murah hati dan baik hati, kata Todd kepada Jasper dengan emosi yang tulus. Bertahun-tahun kemudian, Todd akan memikirkan hari ini dan sangat menderita, ingin kembali ke masa lalu dan menamparkan dirinya sendiri karena kata-katanya. Bab 790. Todd pergi dengan gembira, dan Celine, yang tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu, menyodok pinggang Jasper. Hei, jelas sekali pria pirang itu mencoba menipumu. Mengapa Anda mengambil umpan dengan sangat gembira? Celine berbicara dengan tidak senang. Dia belum pernah mendengar tentang perusahaan Google ini dan itu berpotensi scam. Namun Jasper membeli sahamnya dengan harga yang begitu mahal. Aku akan menganggapnya sebagai teman, Jasper berbicara dengan seringai lebar. Dia pikir kamu idiot. Celine mendengus, sedikit kesal. Dia tidak tahu bagaimana pria bodoh ini menghasilkan begitu banyak uang. Bagian terburuk dari ini adalah Celine tidak merasa ragu dengan dia mengambil keuntungan dari Jasper, tetapi dia akan merasa kesal ketika orang lain mengambil keuntungan darinya. Harga saham Sena tidak naik secepat ini lagi. Jasper baru saja akan berbicara ketika sebuah suara terdengar dari suatu tempat dan menarik perhatiannya. Jasper mendongak dan melihat bahwa kenaikan saham Sena telah stabil di layar. Semua orang tampak menyesal melihat pemandangan itu tetapi mereka mengerti bahwa ini normal. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar bagian itu, selalu ada batasnya. Jika saham terus meningkat pada tingkat seperti itu, efeknya sesudahnya akan mengerikan. Sudah 3 jam sejak Sena go public. Pasar saham Amerika Serikat tidak percaya pada istirahat makan siang, jadi hari kerja adalah dari pukul 9.30 sampai pukul 15.30 setiap hari. Saat ini pukul 12.30. Harga saham Sena telah meningkat dari harga yang dikeluarkan dari 25 menjadi 88 dolar AS. Dalam 3 jam, harganya naik lebih dari 3 kali lipat. Ini adalah insiden yang akan memasuki buku-buku sejarah Nasdaq. Semua orang menatap volume transaksi yang berlebihan. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Sena masih memiliki potensi yang jauh lebih besar.
Semua orang tahu bahwa harga saham Sena tidak akan berhenti di $88 AS. Namun, masih perlu waktu untuk menunjukkan potensinya dan hampir merupakan keajaiban bagi bagian untuk mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam 3 jam. Namun, Jasper melihat garis yang tidak lagi meroket dan malah terombang-ambing sekitar $88 AS dengan cemberut. Suruh seseorang melakukan transaksi untuk saham Sena selama setengah jam terakhir. Jasper menoleh ke Celine. Celine tertegun tetapi tidak menyuarakan kebingungannya. Dia memilih untuk menginstruksikan seseorang untuk mengeluarkan data terlebih dahulu. Apakah menurutmu ada sesuatu yang salah? Celine bertanya pada Jasper setelah dia memberikan instruksi. Jasper sangat senang dengan detail kecil ini. Karena setiap perubahan yang tidak terkendali dapat terjadi dalam penundaan 1 menit. Jasper tidak menyukai orang yang hanya tahu cara mengajukan pertanyaan tetapi tidak pernah melakukan pekerjaan mereka. Ada yang salah dengan harga ini. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dadanya. Data transaksi Sena selama ini tampak biasa saja, namun dalam keadaan normal seperti itu, Jasper benar-benar menyadari sesuatu yang tidak biasa dalam jual beli saham tersebut. Tanpa bukti nyata, Jasper tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini kepada Celine secara mendalam. Syukurlah Celine tidak menggali lebih dalam. Segera kemudian, seorang manajer dari pusat pertukaran bergegas dengan laptop. Membuka laptop, data yang diinginkan Jasper langsung memenuhi layar. Jasper membaca data dengan cermat dan memeriksa satu persatu. Seseorang mencoba mengendalikan harga saham Sena, tiba-tiba Jasper berkata sambil menatap layar. Celine segera waspada. Lihat ini. Akun ini dengan gila-gilaan membeli semua saham Sena yang bisa mereka dapatkan dan kemudian 10 menit yang lalu, mereka menjual saham itu bagian demi bagian. Ini bukan transaksi sekali pakai. Mereka terus membeli, hanya untuk menjual ketika harga saham tiba pada titik tertentu. Mereka mencegah Sena menembus batas.